Masyarakat Brebes dan sekitarnya, kali ini kita berada di acara ngobrol-ngobrol saanane. Syukur alhamdulillah di studio Bergas yang sangat sederhana kita bisa saling berbagi, saling berpendapat, mengeluarkan unek-unek, tidak ada tujuan apapun kecuali sebagai sumbangsi inspirasi dan pemikiran agar kita dapat menata ke depan khusus untuk masing-masing lembaga maupun institusi dan umum untuk masyarakat Kabupaten Brebes. Berikut sudah hadir yang sudah viral terkenal melalui media, Kang Fajar, betul Kang Fajar? Nah, kemarin sempat viral dengan berstatement tentang dugaan adanya transaksional bagi-bagi proyek yang mengatakan ada indikasi 10-12%. Dan sebelah kiri ada Kang Subhan, aktivis Kawakan. Nama lengkapnya Kang Subhan? Muhammad Subhan yang sudah malang melintang mujur ngalor ngidul, hampir masyarakat Brebes kenal. Beliau juga sangat kritis dan sangat aspiratif untuk memberikan pandangan-pandangan mengenai seputar pembangunan Brebes. Dan juga di era-era 5-10 tahun yang lalu juga kita sudah akrab, yaitu Kang Bowo. Nama lengkapnya Kang Bowo? Budi Prabowo yang saat ini menjabat Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia GNPKRI cabang Brebes. Nah, kali ini saya pertama Kang Fajar, saya membaca berita yang narasumber jenengan kok begitu kalau jenengan itu keri. Karena apa? Jenengan kok berani-beraninya menduga bahwa proyek di Kabupaten Brebes itu ada transaksional yang kurang lebih nilai jualnya itu 10-12%. Padahal bila ini terbukti, ini berbahaya karena ini korupsi lah. Apa yang motif jenengan berani mengatakan seperti ini apa, Kang Fajar? Jadi gini, Kang Dede, ya sebenarnya saya prihatin dan peduli dengan masyarakat Brebes. Volume suaranya Kang Fajar. Ya. Jadi jujur aja awalnya saya juga melihat, mendengar dan mengamati situasi dunia perproyekan, kemudian dunia di lapangan lah ya di Kabupaten Brebes ini. Kok tak lihat banyak rekan-rekan, kebetulan saya sendiri mantan ya, ex kontraktor dan pelaku juga. Artinya dulu kontraktor apa saat ini masih kontraktor? Dulu kontraktor. Jangan-jangan apa karena nggak mendapatkan proyek lalu dengan berstatement seperti ini? Bukan. Iya. Karena kita sendiri posisinya kan sekarang sudah sering ada kerjaan di luar. Ya. Jadi enggak. Cuma karena kepedulian aja. Saya pikir gini, Kang Dede. Saya melihat situasi Brebes ini kan sudah lama dengan situasi seperti ini, kok nggak ada perubahan, bahkan mohon maaf, tambah nggak karuan. Artinya semakin tahun tambah kemunduran begitu, ya. Tidak ada kemajuan, ya. Khususnya dalam bidang pembangunan. Pembangunan ada, tapi untuk mendapatkan pekerjaan ini. Oh, lebih kepada pembagian pekerjaannya. Betul. Ya, karena pembangunan kan kita dari tahun ke tahun kan pasti ada peningkatan dong pemerintah daerah Kabupaten Brebes. Tidak bisa dihilangkan begitu saja. Tetapi dalam prosesnya, proses mendapatkan pekerjaan itu yang saya ingin maksud. Betul. Ya, kemudian begini, saya juga beberapa rekan-rekan pengusaha yang melakukan aktivitas itu banyak curhat ke saya. Keluhan diantaranya ya beberapa kontraktor lama ya. Mungkin Kang Dede tahu sendiri lah, 1-2 semuanya sudah pada ngobrol apa adanya dan terbuka. Saya bilang mau sampai kapan ini Brebes? Oke, sementara itu Kang Subhan sebagai seorang aktivis yang notabene jenengan juga turut serta andil dan bertanggung jawab terhadap kinerja dari aparatur pemerintah daerah Kabupaten Brebes.
Nah, mendengar statement Kang Fajar itu menurut jenengan apa, normatif, biasa saja, apa memang harus diperhatikan? Saya mengenal Kang Fajar ini berarti dia hidup dalam 3 era. Oh, di antaranya era pertama. Era Orde Baru. Ya. Ya. Era kedua. Kemudian yang kedua adalah era reformasi. Ya. Yang ketiga era terlalu reformasi. Ini memang ini menarik ini. Karena 3 generasi ini memang Kang Fajar itu sukanya begitu. Apa sih cari perhatian? Apa memang apa yang dikatakan benar? Ya, sedikit banyaknya itu memang ada potensi terjadi. Potensi ya, berarti belum terjadi Kang Fajar. Artinya potensi itu bisa saja di tengah-tengah masyarakat di lapangan sudah terjadi. Oh, sudah terjadi. Tetapi itu ada bukan juga yang potensi. kemudian yang kedua ada juga yang itu akan bakal terjadi. Ah, itu juga. ya, berarti kejadian ada tapi masih berpotensi Berpotensi lagi. juga. Artinya ini sebagian kecil dan nanti potensi besar. Iya. Tapi saya melihat bahwa saya juga mengalami era itu. Jadi Mas Endang, Mas Fajar ini putra mantan ketua dewan. Oh, iya. Dulu bapaknya ketua dewan. Artinya sedikit banyak Tahu persis gitu. Kemudian, nah bapaknya pernah mantan ketua dewan, kemudian dia sendiri, kemudian dalam kemudian kehidupannya dia kemudian lepas dari jadi apa beliau jadi apa bapaknya ketua dewan, dia mendirikan CV pada saat itu. Oh, benar. Tapi kemudian saya melihat pada saat itu di situ kehidupan pada zamannya apa ya sebelum reformasi ini, bahwa institusi-institusi untuk kemudian pelayanan jasa konstruksi dan jasa yang lain itu kuat. Ya, kuat ada pensi dan sebagainya ya. Ya, kemudian ada pergeseran. Nah, dulu itu kemudian yang melaksanakan kegiatan itu lebih banyak eksekutif. Ya. Dan ketika eksekutif tersebut kemudian pelaksana pekerjaannya itu ada institusi-institusi pensi dan sebagainya. Sekarang saya sendiri tidak muncul itu. Sekarang tidak ada itu. Tidak muncul. Lalu yang dominasi siapa? Nah, ketika sekarang muncul apa yang dikatakan oleh Mas Fajar, saya melihat iya ya. Oh iya ya. Oh iya ya. Nah itu loh. Saya berkata, nah ini sepertinya Mas Fajar itu berani membuka tabiriti yang. Nah, artinya jenengan mau mengatakan bahwa kalau dulu ada gapensi, pembangunan bagus, kemudian ini nggak ada gapensi, jadi nggak bagus begitu? Bukan, artinya tidak tertata dengan merata, dengan kemudian baik. Ya. Berarti ada potensi, ya ada kelompok yang mendapatkan yang banyak. Bisa seperti kalau saat ini tidak tertata dengan baik, iya. Memang yang menata itu sebenarnya siapa sih, lembaga yang berwenang? Kembalikan kepada undang-undang seharusnya. Itu loh jasa konstruksi dan sebagainya. Itu dioptimalkan. Saya kira sehingga kemudian dan juga berdasarkan porsinya aja kayak wes itu tempatnya ningkono ya ningkono aja merempet nganti kan gitu sebagai seorang aktif, apa pernah jenengan menyampaikan ini langsung kepada pejabat yang berwenang? Ya bahasa seperti itu untuk sementara mohon maaf karena saya kemudian ya yang terjadi saya hanya sebatas aktivis yang kemudian kalau saya merasa seperti ini kalau kemudian saya harus bukan ada sebuah kekuatan besar yang kemudian harus dianut sehingga soal hukum ya kekuatan besarnya seperti apa? Ya. Artinya ya BK begitu? Ya bukan ya. Ini yang sudah mulai dicoba oleh saudara Saiful Fajar untuk kemudian mencairkan sebuah kepekuan ini sebuah kepekuan. Yang kemudian saya melihat seperti itu, teman-teman saya yakin para aktivis akan mendorong. Ini nilai positif, energi positif. Ketika diunggah di beberapa media beragam ya netizen menyoroti diantaranya itu hoax kayak gitulah. Menurut Kang Sukman sendiri apa yang dikatakan Kang Fajar hoax? Apa memang real terjadi? Kalau hoax tentu sekarang sudah 2-3 jam 5 jam sudah ada bahasanya. Tangkap itu. Oh sampai segitunya. Penyebaran hoax itu adalah menyesatkan masyarakat. Artinya ketika tidak ada langkah itu berarti ini real. Sangat menarik ke sana. Nah ini berbeda tentu. Kalau saya melihat Kang Bowo itu bukan saat sekarang ya, tapi nanti beliau akan berbicara atas nama Ketua GNPKRI.
saat ini Kang Bowo dulu ketika menjabat anggota dewan periode tahun berapa sampai tahun berapa? 2004 2009. 2004 2009. Saat itu ada gak pensi. Kang Bowo, praktek-praktek seperti itu sebenarnya pada saat dengan jabat itu ada apa enggak sih? Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Terima kasih waktu yang diberikan. Jadi tadi Mas Deden mengatakan saya mantan anggota DPR 2004-2009. Memang pada waktu era saya sudah terjadi sebenarnya. Tapi pada saat itu jenengan diam sebagai anggota dewan. Ya, sudah terjadi. Tapi kenapa saya diam? Karena di situ saya sendiri. Yang lain sepakat artinya. Yang lain sepakat untuk menjual ya aspirasi yang didapat oleh anggota DPR. Menjual aspirasi. Loh, anggota dewan itu mestinya mengumpulkan aspirasi, bukan menjual aspirasi. Aspirasi ini kurang dipahami. Aspirasi apa ini? Aspirasi dalam arti Iya. anggota DPR punya aspirasi sebanyak umpamanya waktu saya mendapat Aspirasi itu jenis pekerjaan, apa kata sifat? Enggak ringan. Artinya kita aspirasi itu bentuk pekerjaan yang pembangunan. bangunan. Pembangunan. Ya. Dalam arti dulu 2004-2009 itu paling 250 juta. Ya. 250 juta itu aspirasi untuk DPR untuk menentukan mana-mana Titik pembangunan yang ditentukan Ya. oleh anggota DPR itu. Loh, itu kan mestinya malah ada hak DPR untuk prioritas konstituen ya. Ya. Kenapa harus dijual? Nah, artinya begini. Ini mungkin sama, Ya. modusnya sama, modus operandinya sama dengan yang sekarang. Ya. Ketika orang itu mendapatkan aspirasi dijual dalam arti 12%, ada yang 10%, ada yang 14%. Ya Kang Bowo, saya masih belum menangkap. Aspirasi dijual 10%, 12%. Aspirasi itu kan apa yang menjadi usulan konstituen atau usulan masyarakat. Lah, tetapi kok dijual? Maksudnya yang dijual itu apanya? Gitu. Yang dijual itu prosentasinya. Oh, Ketika masyarakat mendapatkan, ketika desa atau kecamatan mendapatkan aspirasi, katakanlah 250 juta, berarti 10%-nya berapa untuk anggota DPR? oke. Berarti kalau nilai aspirasi 100 juta, 10%-nya 10 juta. Ya. Lah itu diserahkan ke, Ya, ke anggota DPR. artinya jenengan juga pada itu menerima. Nah, gini saya cerita. Insya Allah dan demi Allah saya nggak pernah menerima itu. Contoh. Pada waktu itu saya mendapat aspirasi dan perjuangan saya untuk Kecamatan Wanasari ya, mendapatkan pengurugan lapangan. Ini real dan nyata, saya cerita, mungkin masyarakat belum tahu ya. Saya kasih tahu. Saya pada waktu menganggarkan 500 juta untuk pengurugan lapangan Lampok Wanasari. Lapangan Lampok Wanasari ya. Karena ini tentu warga Lampok juga malam ini melihat ya. Ya. Kemudian pada waktu itu saya berdebat dengan Agung Widiantoro, mantan anggota DPR Komisi A bareng dengan saya pada waktu itu. Ya. Berdebatnya apa? Karena pada waktu itu Mas Agung punya kepentingan bahwa tanah saya di situ ada. Kalau lapangan itu diuruk, Ya. maka tanah saya kebanjiran. Jadi aku keberatan pada waktu itu. Ya. Tapi saya terus berjuang untuk mendapatkan dana itu. Pada saat itu Pak Agung menjabat DPR sama Komisi A sama dengan saya. Pada waktu saya mengusulkan, mengaspirasikan bahwa lapangan Lampok Jalan Wanagati pada waktu itu 500 juta. Akhirnya dipangkas 250 juta, tapi bukan pengurugan lapangan, tapi untuk pengurugan lapangan Kecamatan Wanasari. artinya itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi. Ya, 200, tapi tidak masalah Ya. karena itu dipotong. Ya. Karena lapangan kan luas. Nah, ketika saya istilahnya menganggarkan 250 juta, udah nggak masalah. Tapi dalam pelaksanaan memang luar biasa, mengurugan lapangan. Nggak tahu siapanya siapa, tapi itu asli aspirasi saya. Ya.
Kayak ini masyarakat Kelampok biar mendengar ini pernyataan dari mantan anggota hasil dewan. pengurukan lapangan Kecamatan Wanasari, perjuangan dan aspirasi saya 250 juta digelontorkan untuk pengurukan lapangan. Dan saya pun tidak mendapatkan sepeser pun, apalagi 10%, tidak pernah. Tidak menerima 10% dari 250 juta. Tidak pernah. Ya 10% hak orang sih sebetulnya. Ya sebenarnya itu tidak Dilanjutkan dulu Mas berhak. Subhan. Karena anggota DPR itu tidak berhak. Karena itu adalah hak rakyat untuk menerima. Tugasnya DPR ya seperti itu. Menerima aspirasi masyarakat, membawa ke DPR, membawa ke panitia anggaran, kemudian dianggarkan, itu untuk masyarakat, silahkan. Dan siapapun yang mengerjakan, kontraktor entah siapapun, entah rekanan siapapun, silahkan. Anggota DPR cuma memantau, mengawasi, benar nggak pekerjaan itu sudah dengan bersih apa tidak? Itu saja. Jadi Satu lagi, ya, perpustakaan Brebes, ya. Jalan Islamic Center, Betul. lampu merah sebelahnya, itu dulu yang menganggarkan saya 100 juta. Jangan tidak menerima 10%. Pada waktu itu saya di panitia anggaran, Ya. ya kan? Ada aspirasi masuk. Ketika itu saya masuk ke perpustakaan. Ada salah satu staf di perpustakaan itu ngomong sama saya, Pak DPR, ini perpustakaan butuh seperti ini, satu. Yang kedua, kepala perpustakaan pun pada waktu itu ngomong sama saya sebagai anggota DPR, Ya. Pak, saya mohon, saya minta aspirasinya Pak Jenengan untuk memperbaiki ini Pak. Ya. Ini untuk generasi seterusnya. Siap. Karena pada waktu itu saya di panitia anggaran, saya anggarkan pada waktu 100 juta. Ya. Kontraktornya Ibu Kuria. Masih ingat ya? Sekarang istrinya Pak Tito Ya. datang ke rumah saya. Pak, itu aspirasi jenengan di perpustakaan, betul. Pak, itu untuk saya. Tapi tolong Pak, untuk saya, tapi tolong ini prosentase saya berikan sama jenengan. Saya nggak mau menerima. Haram hukumnya bagi saya itu. Pada saat itu depan mata. Pada saat itu gimana? Kalau nggak pernah tanya, ya kan? Ya. Ya tanya dia. Haram hukumnya dengan prosentase itu. Saya ngomong, saya pesan sama jenengan, tolong kerjakan dengan baik, sesuai dengan bestek. Itu untuk anak cucu kita. Saya hanya berpesan seperti itu. Oke, artinya apa yang dikatakan Kang Fajar ini nggak berlaku untuk anggota dewan dong kan? Esensi dia tugas anggota dewan itu seperti ini yang dengar sendiri. Iya. Berarti artinya teman-teman dewan di sana nggak melakukan sama juga seperti Mas Bowo begitu Kang Subhan. Tapi kan bahasanya tadi Mas Bowo mengatakan Artinya saya itu tidak melakukan. Iya, Tapi pada zamannya saya pun kan itu. terjadi. Nah ini pemirsa, ya ini semakin menarik artinya begini, Mas Bowo itu menceritakan dulu di saat menjadi anggota dewan dirinya tidak melakukan hal itu, tetapi beliau sempat mengatakan bahwa pada saat itu praktek ada kan kayak gitu, tetapi beliau tidak melakukan, dan ini kan kita sangat apresiasi ya. Bahkan tadi sempat Mas buat masyarakat Kelampok dari Wanasari itu sudah terbuka, dan buat teman-teman generasi juga tadi sempat bahwa perpustakaan juga buat karya dari Mas Bowo. Nah maksudnya lah terhadap dewan-dewan seperti ini, apakah ini juga ada di tahun sekarang? Apakah memang sekarang eranya udah berbeda Mas Bowo? Ini yang menjadi pertanyaan publik. Jadi gini Pak, jujur saja ya, Indonesia zaman sekarang itu sudah dikuasai oleh kapitalis dan cenderung kapitalisme. Itu sudah terjadi. Kenapa demikian? Karena apa? Setiap ada pemilihan DPR, pemilihan presiden, pemilihan apapun di tingkat desa maupun di tingkat pusat, itu sudah ada manuver politik uang dan segala macam. Artinya jenengan mau mengatakan bahwa proses terjadinya itu karena dari esensi dasarnya itu pemilihannya menggunakan itu. Mungkin seperti itu. Jujur saja, ketika kami menjadi anggota DPR dulu, sudah ada praktek-praktek seperti itu. Jual beli proyek, jual beli aspirasi, itu sudah biasa. Loh Pak Dewan, itu kan ucapan terima kasih Pak.
Ya, ketika kita ada kemitraan, kita dikasih pekerjaan, loh, apa salah ketika saya pekerjaan sudah dilaksanakan dengan baik, kemudian ada ucapan terima kasih seperti itu. Ucapan terima kasih dengan mengatakan saya dapat aspirasi katakanlah 500 juta, tapi harus bayar 10% di muka. Itu banyak orang-orang seperti itu. Bahkan teman saya di DPR pun ada yang seperti itu. Sekarang sudah enggak ya. Ada. Mereka laporan ke saya, Pak, saya minta aspirasi di si A, tapi saya harus bayar di muka 10% harus dibayar di muka. Kalau gitu kan mungkin bukan ucapan terima kasih, Pak. Bukan ucapan terima kasih. Tapi apabila pekerjaan dilaksanakan dengan baik, kemudian ada sedikit banyak membantu operasional, ya sebagai kecil laba untuk terima kasih itu mungkin nggak apa-apa setelah pekerjaan dilaksanakan, Pak. Atau sama kategorinya? Kategorinya itu makanya gini ya. Apa namanya, budaya-budaya seperti itu memang harus dikikis habis. Karena apa? Saya sudah mencoba bahwa saya anggota DPR tapi tidak pernah menerima 10% dari siapapun. Nah, jangan-jangan karena langkah itu lalu jenengan memilih lembaga gerakan nasional pemberantasan korupsi untuk meneruskan gitu. Ya memang ada seperti itu. Ya. Jadi gini, saya ditawari lembaga siapapun, ya LSM manapun, saya hanya melirik. Ya. Ini bener apa enggak, apa cuma papan nama, apa itu cuma modus, ya saya pelajari ya. Waktu zamannya Pak Bambang Sumitro, Ketua GNPKI, saya juga diam hanya memantau, bener enggak sih pergerakannya, kan seperti itu. Jadi banyak laporan-laporan istilahnya, ya ada yang positif, ada yang bagaimana, saya memantau. Nah, ketika saya ketemu dengan Pak Basri Budi Utomo, kemudian saya pelajari dengan apa namanya kepiawaian dia dalam menyusun sebuah rencana, dia sebagai orator, konseptor, ya ini luar biasa. Memang benar-benar ingin membersihkan khususnya bangsa Indonesia ini dari korupsi. Ini benar-benar. Dan Pak Basri Budi Utomo itu mendukung korupsi itu dihukum mati. Itu mendukung. Itu menjadi komitmen jenengan. Saya menjadi komitmen saya. Insya Allah GNPKI di Brebes tetap komitmen akan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Karena negara sudah menyatakan perang dengan korupsi, makanya kita harus bergerak. So mungkin sebagian masyarakat percaya terhadap sistem jenengan. Tetapi ini realita di beberapa medsos dan pemikiran-pemikiran masyarakat mungkin biasa pro dan kontra dari LSM ya. Ada yang menyebut LSM lembaga lurus salah menungsa. Ada yang namanya lembaga sekret merah. Itu menurut jenengan sosok LSM sendiri dalam berkontribusi memberikan pembangunan di Brebes itu kayak apa sih? Kenapa muncul stigma miring terhadap LSM? Ada seperti itu yang diakui nggak ada stigma miring ya? Ya ada stigma miring ya. Tapi itulah seni. Ya, tapi saya ingin dengar dari Mas Bowo tentang penyikapan stigma itu seperti apa kayak gitu. Jadi gini, saya lebih istilahnya memberikan statement, memberikan saran kepada LSM, bukan hanya memberikan diskriminasi tidak, tapi ini adalah kritik yang membangun untuk LSM, semua lembaga di Brebes kita bergabung. Karena apa? Tanpa kekuatan LSM, tanpa kekuatan lembaga di Kabupaten Brebes ini, Brebes akan carut-marut. Saya yakin itu. Media, LSM, lembaga, apapun yang ada di Kabupaten Brebes, kita bersatu. Jangan sampai kita jalan sendiri. Katakanlah seperti ini. Enggak, ini harus digarisbawahi. Jangan sampai kita jalan sendiri. Artinya itu harus jalan bareng-bareng. Apa memang gimana jelasnya jalan sendiri? Kita saling koordinasi. Ketika ada data yang masuk, ketika LSM itu punya data yang konkret, yang mempunyai unsur-unsur korupsi, mari kita bahas bareng. Kita bina dulu, kita ingatkan kepada pemerintah daerah, kita ingatkan kepada instansi bahwa ini menyimpang, ini salah, ini menentang dengan undang-undang, menentang perda, menabrak aturan. Kita ingatkan.
Kalau memang instansi pemerintah daerah tidak mau diingatkan, kita ramai-ramai ayo. Kalau itu memenuhi unsur pidana korupsi, mari kita laporkan. Ya, oke. Yang menjadi persoalan kemudian yang menjadi persoalan di lapangan begini Mas Dowo. Jadi kalau untuk Mas Dowo tentu kami percaya, tapi ada oknum-oknum yang jiwa idealis, jiwa kerasnya, jiwa pemberantasan korupsinya hanya untuk bahan mendapatkan satu pekerjaan. Ada oknum seperti itu, kira-kira ada nggak Mas Supar? Oknum yang begitu keras, kemudian hanya pengen mendapatkan data pekerjaan, kira-kira ada nggak? Ada. Ya, Ada banyak itu. itulah seni. Enggak. Jadi Ini bukan seni. bukan Ya. putih ini, Ya. cahaya putih ini kan terdiri atas magic uhibini. Ya. Ya. Jadi bahasanya jangan dipaksakan merah semua. Oke. Jangan dipaksakan hijau semua. Artinya jangan mau mengatakan Artinya ada potensi juga teman-teman yang ke arah situ ya ada. Tetapi yang jelas sesama aktivis yang perlu kita bantu. Mari kita saling toleransi dengan teman-teman kita. Tingkatkan toleransi, tingkatkan sebuah gerakan sama-sama mendorong ke arah positif. Ya, termasuk lapangan Fajar harus kalau didukung. itu ada tingkat toleransi. Ya. Ayo Mas Fajar ini bahas Ya. jangan kemudian ada bahasanya. Oh, Ya. totok habis, totok ini apa bahasanya? Laporan. Bos, Beres. Mas Fajar beres. Sudah beres semua. Berat lah kayak gue. Nah, hal yang seperti itu terhadap komisi seperti itu nanti kita dari sepakati ada ya. Ya, Nah, potensi. bagaimana Kang Bowo menyikapi oknum-oknum seperti itu bila kebetulan ada dalam binaannya atau dalam kawannya, apakah diingatkan atau gimana? Oh enggak ya ini persoalan jadi maksudnya begini, biar masyarakat itu jadi tahu, Ya. jadi tahu oh Benar, itu benar. oknum sehingga tidak dibenarkan dalam sebuah kode etik LSM misalnya kayak Iya. gitu. Jadi gini, apa yang dikatakan oleh Bapak Subhan mantan KPU ini benar. Langit tanpa bintang, ya. Ya. Langit tanpa rembulan ya. Ya. Ini bahasa-bahasa yang luar Ya. biasa. Memang ada siang, ada malam. Ada yang benar dan ada yang tidak. Ya. Ini adalah romantika kehidupan manusia yang harus kita sadari bersama. Kan seperti itu. Betul. Memang banyak dan banyak juga banyak LSM yang menyimpang dari aturan, banyak LSM juga yang taat dengan aturan. Dan genit sekali. Ya ini pemirsa ini saking tambah menarik. Nah ini kembali ke Kang Fajar ya. Kalau Kang Fajar bukan genit, Kembali ke Kang Fajar. Kang Fajar tadi sudah sama-sama mengungkapkan latar belakang. Beliau pernah di KPU, kemudian pernah di Dewan, ini pernah menjadi pengusaha sukses gak pensi dengan latar belakang. Dulu bapaknya sempat dibahas, bapaknya ketua DPR juga ya, dulu di eranya ya. Kang Fajar, dengan berstatement seperti itu di media, ini kan menjadi polemik ya. Artinya menjadi polemik, satu sisi masyarakat teropini ya, masuk ke dalam satu penyimpulan apa benar demikian, praktek-praktek itu ada. Nah, kalau toh benar tentunya para stakeholder kan harus ada upaya agar itu tidak terjadi lagi. Kan ya gitu. Nah, dari Mas Fajar sendiri kan tentunya ada harapan ketika dengan statement di media. Apa sih harapan jenengan? Apakah memang itu bisa diselesaikan semua sehingga praktek-praktek itu ke depan tidak ada? Apa harapannya motif yang utama Mas Fajar? Jadi gini, Kang Dede, teman-teman. Kalau saya melihat Brebes carut marut yang sekarang ini, terutama di dunia proyek, itu sebenarnya mau tidak mau itu saya yakin, dan saya pastikan teman-teman kita yang dirugikan dan yang nyetor itu banyak. Cuman mereka tidak mau ngaku. Karena apa? Ya, kenapa nggak mau ngaku? Iya, kenapa? Tuh, takut tidak mau dikasih pekerjaan lagi. Oh, ini kita dulu. Ini sana kan ya. Iya. Kalau kita melaporkan, tetapi tidak dikasih pekerjaan. Iya. Oh bukan. Kalau seandainya Iya. sudah setor, Ya, ya kan? sudah setor. Kemudian dia ada ini, ya ada beberapa kali sudah setor. Kemudian dijanjikan sekian paket. Ya, Ternyata paketnya ada sekian, Ya. masih kurang. Ada lagi dijanjikan ya. anggaran apa mungkin tahun depan. Bahkan sampai sekarang ini teman-teman kita yang ngangkut
uang titipan itu masih banyak. Ya. Sampai bertahun-tahun mungkin kan Ya Kang Supran, pengamatan beda-beda ya. Kalau analisa saya, kalau toh itu ada, itu tidak dilakukan oleh pejabat Pemkab Brebes. Pasti oknum ataupun melalui tangan kedua, karena ini hal yang sakral. Kalau toh itu ada, nah tinggal yang jelas kalau pejabat Kabupaten Brebes pasti normatif dan mengikuti aturan. Hanya saja mungkin orang-orang yang menumpangi dengan motif-motif tertentu mengaku sebagai rekanan A, sahabatnya B, kemudian suruhannya C. Mungkin seperti itu. Apa jenengan ini yang dimaksud bahwa pernyataan seperti itu tidak disampaikan oleh pejabatnya langsung? Gini ya, itu sebenarnya itu dari semuanya ini kan semua udah sistem. Sistem yang yuk kita bareng-bareng kita turunkan. Sudah sistem. Pak, mohon izin, saya Ya. mau materi Mas Fajar. Ya. Sekarang Mas Fajar tahu sistem, Ya. dan sistem itu mungkin dari oknum-oknum yang istilahnya tidak bertanggung jawab. Kalau sudah tahu sistem dan oknum itu, mari kita bongkar bersama. Tapi takut nggak dapat pekerjaan lagi. Nah, sekarang dong. Bukan, Ya. itu persoalannya. Oh, Tapi itu, gini, ya. kan itu. Teman-teman kita, Ya. pelaku sejarah dan pelaku bisnis itu, mereka udah siap kan? Sudah mulai berani. Udah buka semua. Sudah. Artinya ini apresiasi buat langkahnya Mas Bowo. Itu pasti. Sudah. Satu GPKI dua. Brebes siap untuk mendobrak apabila ada sistem yang sudah sistematis, kita berontak, Nah, kita laporkan ke yang berwajib. ya karena barangkali di tahun ini menuju ke 2022 ini merupakan langkah pencerahan. Ya. Ini harapannya buat masyarakat yang ada di rumah, buat para netizen maupun para pengguna medsos, kita terus semangat bahwa Brebes masih memiliki orang-orang yang idealis seperti Mas Bowo, Mas Subhan, kemudian Kang Fajar. Kita ambil sisi baiknya, walaupun ketika oknum buruk itu pasti ada, tetapi sudah ditepis oleh Kang Subhan bahwa itulah indahnya keragaman. Sebagaimana siang tidak akan terjadi tanpa malam, malam tidak akan indah tanpa bintang. Iya. Oke, begitu sepakat? Pesan terakhir kepada pemerintah daerah Kabupaten Brebes dan masyarakat Brebes. Jadi pesan saya terakhir kepada pemerintah Brebes dan masyarakat Brebes, terutama aktivis Brebes, saya yakinlah, jujurlah pada diri sendiri, semua ini akan terbuka. Itu aja. Dan masa ini Brebes mau seperti ini terus? Ya kan, Pak Deden? Betul. Mau sampai kapan? Betul. Brebes ini mau benar, Betul. belajar sedikit. Mau sampai kapan kita yang nggak membenarkan apa nunggu anak cucu kita Betul. hitung ibadah ngono ya ngono aja ngono. Oh, nih, Betul. ngono ya ngono, ojo ngono ya ngono. Nah, ini yang suka begini. Jadi begini, pirsawan, ngono ya ngono, tapi aja kaya ngono. Artinya begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Itu kan tentu dalam tanda kutip. Oke, ini yang nanti ke depan kita kupas lebih lagi. Langsung kan pesan kepada pemerintah daerah, karena saya yakin sekarang malam ini atau besok pasti ada pejabat Brebes yang melihat. Pesan untuk para pengambil kebijakan Kabupaten Brebes. Optimalkan peran kita masing-masing. Ya, Peran anggota dewan di legislatif optimalkan. Peran teman-teman pejabat di eksekutif optimalkan. Ya. Peran teman-teman yang di yudikatif, di kepolisian, kejaksaan, di kehakiman optimalkan. Peran juga teman-teman di LSM juga optimalkan. Oke. Dan juga tingkatkan nilai toleransi sesama. Jangan saling kadang-kadang itu loh ya. Merasa benar. Ringnya toleransi. Gitu loh. Ringnya toleransi. Ringnya toleransi. Iya. Ya kembalikan kepada durinya. Ya itu saja. Itu saja. Kadang-kadang juga ada apa bahasanya tenang. Saya yang bisa kemudian apa ya beresin semua. Ada juga seperti itu. Iya. Santai saja. Oknum dianggap betul. Nah itu. Ya. Tapi ya itu wajar seni. Masukan Itu saja. untuk masyarakat, karena pembangunan itu tanpa dukungan masyarakat. Masyarakat juga harus berani Nah. kemudian minimal memberikan bisikan laporannya dengan bisikan kepada Mas Prabowo. Mas Bowo, jam sekian ada pertemuan pakaiannya yang ini di sini jam sekian
bisa lapor segera. Nah, Wah, itu. lalu ada meme yang mengatakan, lah kok dilaporkan di kuil dewek, Nah. gitu. Nah, itu bagaimana? Itu pun sah-sah saja. Berarti memberikan rezeki kepada Allah. Tapi jadi pangan rezeki kue dipangan ebet digedekan untuk negara dilapor namane. Kelo buktinya gitu loh. Tapi saya yakin Mas Bowo tidak begitu. Ini hanya ucapan-ucapan yang teman-teman yang datang di sana ya. Katanya nanti kalau nanti melaporkan di kuil dewek, nanti kita udah dengar semua bahwa Mas Bowo itu komitmen bersama-sama membangun Brebes sesuai dengan bidangnya. Mas Bowo berkecimpung di bidang korupsi dan pencegahan, juga akan konsen ke sana ya. Mas Bowo sebagai mantan anggota dewan dan saat GMPKRI tentu ada pesan-pesan kepada para pejabat, masyarakat dan teman-teman di sesi terakhir. Sampaikan. Ya, saya berpesan kepada semua elemen masyarakat dari tingkat legislatif. Semua masyarakat bahwa Brebes itu dari dulu ya seperti untuk bisa bener suaranya gede. Sana mana? Untuk tidak korupsi berawal dari Bet ngomong bet. tidak Rosa ngomongnya sing Rosa ngomongnya. Rosa ngomongnya. Tandas Rosa. bahwa kita Harus sebagai masyarakat peduli Rosa. Ngomongnya sing Rosa. bahwa Orang krungu. sesuatu hal yang mungkin yang bisa Kurang seru ngomongnya. dan akan membekukan semua pembangunan yang ada di Papua. Pesan saya, jangan coba-coba untuk korupsi. Oke, terima kasih pirsawan yang budiman, para netizen dan pengguna medsos di Kabupaten Brebes. Kita semua sudah dengar sendiri apa yang dikatakan Kang Fajar, Kang Subhan, dan Kang Bowo dengan berbagai rona-ronanya, dan pastikan bahwa ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol saanane ini bukanlah sebuah hal yang mengandung kandungan bukti dan lain sebagainya, tetapi ini lebih kepada satu support, motivasi, sumbangsi pikir kepada masyarakat, sekaligus sebagai diskusi kecil untuk memberikan wacana bahwa pembangunan Kabupaten Brebes adalah tanggung jawab kita. Sepakat? Sepakat.